Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita kali ini adalah revitalisasi pikiran kita terhadap Allah. Saudara, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, bersyukur buat kesempatan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Kau ambil bagian untuk berkarya, ikut campur dan urapi setiap kami. Apa yang kami dengar sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, revitalisasi pikiran kita terhadap Allah. Mengapa saya mengambil judul ini? Bisa jadi pikiran kita terhadap Allah sudah mengalami yang namanya distorsi. Pikiran kita terganggu oleh karena situasi-situasi yang sedang kita alami saat ini akibat pandemi COVID-19. Kita mulai kecewa terhadap Allah atau mulai meragukan keberadaan hakikat Allah yang menyertai kita. Berbagai macam perasaan takut itu muncul dalam diri kita sehingga kita memiliki persepsi yang keliru tentang Allah. Ketika kita berbicara tentang revitalisasi, itu kita perlu amati makna dari kata lebih dahulu. Kata revitalisasi dari kata vital. Kata vital itu artinya sangat diperlukan sekali, sangat penting atau pokok. Misalnya alat vital di tubuh kita yaitu jantung. Bayangkan kalau kita tidak punya jantung kita akan mati. Ginjal, gagal ginjal. Itu sangat membahayakan sehingga perlu cuci darah. Nah, lalu kata revitalisasi itu adalah memiliki arti proses, cara, perbuatan atau tindakan memvitalkan. Artinya menjadikan vital. Jadi revitalisasi pikiran itu merupakan usaha kita untuk menjadikan pikiran kita itu menjadi penting dan perlu sekali. Sehingga pikiran kita terhadap Allah itu tidak keliru. Nah saudara, ketika bicara pikiran tentu ada kaitan dengan otak kita. Otak adalah unsur tubuh manusia yang amat penting. Otak adalah pusat syaraf yang mengatur organ-organ dalam tubuh kita. Otak juga merupakan sumber perintah dalam melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh kita. Otak adalah suatu ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat manusia itu bisa berpikir. Pikiran itulah yang membuat suatu perubahan dalam setiap kehidupan. Saudara, bagaimanakah supaya kita bisa menguasai, mengendalikan pikiran kita? Tidak sedikit atau banyak orang Kristen yang sedang bergumul soal ini, terutama karena mereka saat ini hidup di zaman kebanjiran informasi. Keterbukaan, informasi lewat media sosial, baik itu berita yang benar maupun hoax. Kita begitu antusias sehingga urusan menguasai pikiran sangatlah penting. Amsal 4:23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Nah kata hati di sini merujuk kepada pikiran. Dan segala sesuatu yang timbul dari itu. Untuk setiap dosa yang kita lakukan, kita sebenarnya melakukan dua kali. Sekali di alam pikiran, sekali lagi berupa tindakan. Ketika kita mewujudkan apa yang kita pikirkan itu. Lebih mudah menyingkirkan dosa yang terjadi di pikiran ketimbang menunggu sampai berakar dan menjadi habit atau kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam Yesaya 26 ayat 3, Yesaya 26 ayat 3 mengatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Luar biasa. Yang hatinya kuat dijaga Tuhan. Dengan apa? Dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya.
Karena keyakinan kita ini membuat hati kita kuat. Dalam versi King James, dalam bahasa Inggris, versi King James mengatakan, orang yang pikirannya tetap kepada Tuhan akan dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera yang sempurna. Sebab orang itu mempercayai Tuhan. Jadi luar biasa, jadi kalau pikiran kita tetap kepada Tuhan, akan dijaga oleh Tuhan dengan apa? Damai sejahtera yang sempurna. Kenapa? Karena orang tersebut bisa tetap kepada Tuhan, pikiran tetap kepada Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi pikiran itu menentukan. Amsal 23 ayat 7a mengatakan dalam versi bahasa Inggris, versi King James, karena apa yang dia pikirkan dalam hatinya demikianlah ia. Sebagaimana yang dia pikirkan begitulah keadaan dia. Nah saudara, apakah yang perlu direvitalisasikan dalam pikiran kita terhadap Allah? Hanya satu saya ingin tekankan dalam pertemuan kita kali ini, yaitu mengenal Allah lebih dalam lagi. Mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita akan belajar dari kitab Hosea. Nah secara khusus marilah kita lihat Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perhatikan ayat ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan sesuatu yang penting, saudaraku. Nah, apa makna kata mengenal? Kata mengenal dalam bahasa Ibrani yada ada sekitar 946 kali disebut dalam kitab-kitab perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, yaitu kata yada. Dimensi subjektif dari mengenal bukan hanya objektif. Dalam bahasa Yunani dari kata ginosko jauh lebih bermakna intelektual dan memiliki makna objektivitas. Ini artinya pengetahuan yang didapat melalui pengalaman. Pengetahuan yang didapat melalui pengalaman. Experience, knowledge. Saudara, kata mengenal bisa kita artikan persekutuan kita dengan Allah. Ketika bicara persekutuan berarti bicara tentang keintiman, kedekatan kita dengan Allah. Saudara, sebagai contoh kalau kita melihat ketika malaikat Gabriel datangi Maria. Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan berikan nama dia Yesus. Maria protes waktu itu. Dalam Lukas 1 ayat 34, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Nah kata ini digunakan kata ginosko. Artinya aku belum, kalau pakai bahasa harafiahnya, aku belum disentuh oleh laki-laki, aku belum dijama. Aku masih seorang gadis. Jadi kata ginosko. Nah kalau kita melihat Kejadian pasal 4 ayat 1, manusia itu bersetubuh dengan istrinya. Nah kata bersetubuh menggunakan kata yada. Jadi artinya ini bicara tentang keintiman antara suami istri. Jadi ketika kita bicara mengenal, di sini ada kata erat dengan kedekatan, keakraban, kelekatan, keintiman kita dengan Allah. Jadi kehilangan persekutuan berarti kebinasaan bagi kita. Hosea 4 ayat 6 mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Perhatikan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini pernyataan yang jelas. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah saudara, kita melihat Hosea 2 ayat 19. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan. Kita melihat umat Israel umat yang tidak setia kepada Allah.
Dalam kitab Hosea kita melihat bagaimana kisah cinta antara Nabi Hosea dengan Gomer. Gomer dengan latar belakang kehidupan yang tidak baik, WTS, maaf pakai bahasa yang lugas, seorang pelacur. Tapi Hosea mau menerima. Dan ketika menikah, Gomer tidak setia, bahkan berselingkuh. Saudara, dan ini rupanya menggambarkan, kehidupan Gomer menggambarkan juga bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah. Saudara, kata mengenal itu berarti memampukan kita untuk menyelami hati Allah. Jadi kita akan bisa menyelami hati Allah, mengerti siapa Allah itu dari sebuah pengenalan. Saya bisa kenal saudara karena saya berikan waktu bersama dengan saudara. Saya tidak akan pernah bisa mengerti apa keinginan saudara, apa cita-cita saudara, apa pergumulan saudara kalau saya tidak dekat dengan saudara. Demikian juga dengan Allah. Mengenal Allah memampukan kita untuk menyelami Dia. Hal ini akan memberikan inspirasi, menginspirasikan kehidupan kita. Jadi ada banyak hal-hal yang luar biasa kita terima ketika kita dekat dengan Allah. Memberikan inspirasi, ini bukan mengubah, tetapi mengarahkan untuk berubah. Agar setiap kita mengalami perubahan hidup. Maka jangan pernah mimpi kalau kita tidak dekat, tidak akrab, tidak kenal Dia, kita bisa berubah. Mengenal Dia membuat kita diberikan inspirasi, kita memahami Dia, menyelami Dia. Sehingga kita mengerti apa maksud isi hatinya. Dorongan, peringatan yang perlu kita responi. Baru kita bisa berubah setelah kita bertindak. Marilah kita mengenal ungkapan ayat ini dalam Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal, ini melanjutkan pemikiran yang diungkapkan dalam Hosea 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Mari, sebuah ajakan kita akan berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Di sini kita melihat penjelasan bagaimana hati Allah yang tetap setia meskipun umatnya tidak setia. Nah saudara, orang-orang yang akan kembali kepada Allah dari kemurtadannya, mereka akan mengenal Tuhan. Mereka akan mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kata kerjanya diterjemahkan seperti bentuk bahasa Ibrani yang menyatakan kehendak. Yang menunjukkan bahwa berbagai malapetaka telah menimpa bangsa Israel karena mereka hidup tanpa mengenal Allah. Saudara perhatikan dalam Hosea 6 ayat 3. Kalau kita mengenal Allah dikatakan maka Ia pasti muncul. Ia pasti muncul. Jawabannya atas kebutuhan-kebutuhan umatnya. Jadi kalau kita mengenal Allah, kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan atas kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara, bagaimana kondisi orang-orang yang mengenal Allah? Dalam ayat ini ada dua. Pertama, Tuhan akan muncul seperti fajar. Menarik. Hosea 6 ayat 3, Tuhan akan muncul seperti fajar. Seperti fajar, artinya seperti datangnya pagi hari, pagi menyingsing. Nah Israel berada di dalam kegelapan. Itu diungkapkan dalam Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Saudara, tapi munculnya Allah untuk apa? Di tengah-tengah kegelapan untuk membawa kelepasan, membawa kebebasan, membawa pemulihan. Dapat disamakan dengan fajar, hari yang baru dan mulia. Jadi ini kondisi yang betul-betul vital. Fajar datang tidak bisa ditolak saudara. Hujan atau tidak hujan tetap fajar. Ini berarti mampu menembus segala sesuatu. Kehadiran Allah dalam hidup saudara mampu menembus segala sesuatu. Bagaimana kondisi orang yang mengenal Allah? Yang kedua, Tuhan akan datang seperti hujan pada akhir musim. Hosea 6 ayat 3. Tuhan akan datang seperti hujan pada akhir musim.
Saudara, negeri Israel sama sekali bergantung kepada curahnya hujan. Itulah satu-satunya yang mereka inginkan. Perlu dipahami, di Timur Tengah itu hujan itu dalam 1 tahun paling tidak cuma 7 hari. Nah kalau kita bicara hujan, ada hujan awal dan hujan akhir. Di Indonesia hujan awal sekitar kita masuk bulan yang namanya ada Berber, September, Oktober, November. Itu hujan awal. Nah hujan akhir itu sekitar April atau Mei. Nah hujan awal itu melunakkan tanah untuk pembajakan dan hujan akhir memberi pertumbuhan. Dan itu dialami oleh orang Israel. Jadi kita melihat saudaraku yang saya kasih, ya bahwa mereka mengenal Allah, lalu Allah hadir seperti fajar, seperti hujan. Nah saudara, apa syaratnya untuk mengenal Allah? Tentu ada tanggung jawab dari saudara dan saya. Kalau kita melihat dalam Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi berusaha, ada upaya, ada tindakan konkret dari kita. Ada respon dari kita untuk mengenal. Saudara, anugerah itu adalah gratis karena pemberian Allah. Tetapi anugerah itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi harus digarap dan diupayakan, diusahakan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia. Perhatikan, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Perhatikan, dibandingkan. Tuhan suka dengan kasih setia kita, tapi bukan korban sembelihan. Lihat kembali, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Perhatikan ayat ini dengan baik. Tuhan suka dengan kasih setia, Tuhan suka dengan pengenalan akan Allah, tapi Dia tidak suka dengan korban sembelihan, korban bakaran yang kita persembahkan kalau kita tidak menyukai kasih setia dan mengenal Dia. Saudara, jadi perbuatan saleh keagamaan bisa dilakukan sebagai topeng di depan manusia. Itulah gambaran umat Israel. Akan tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu dengan segala persembahan atau penampilan kesalehan kita. Karena Allah melihat setiap hati kita, saudara. Jika saudara melihat bangsa Israel di zaman Hosea begitu serong hatinya. Karena apa? Karena bangsa ini lebih menyukai korban bakaran. Dan kata lain, lebih menyukai ritual-ritual agama daripada pengenalan yang mendalam akan Allah. Mereka cuma beribadah tapi tidak mengenal Allah. Tidak mau belajar dari Allah. Bangsa Israel tersesat karena tidak menyukai pengenalan akan Allah. Saudara, kita akan belajar dari panggilan Musa. Kita lihat dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Keluaran 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara, belajar dari pengamatan kita terhadap panggilan Allah kepada Musa. Musa begitu banyak beralasan. Musa orang hebat, orang yang luar biasa, pengalaman pendidikannya karena dia tinggal di istana. Saudara, ketika Tuhan panggil dia, salah satu alasannya dia, kalau mereka bertanya siapa namamu, apa jawabku? Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Tuhan menyatakan namanya, dia memberikan pernyataan kepada Musa, aku adalah aku. Dalam teks bahasa Ibraninya, ehye, eser, ehye. Kita amati kata ehye dan kata eser. Nah kata ehye itu artinya hadir, ada di dalam perbuatan atau tindakan.
Artinya apa? EY artinya Allah yang selalu ada dan aktif. Kehadiran Allah mengungkapkan kasih dan perhatian Allah yang setia. Kehadiran hidup dari Allah sendiri ada bersama umatnya hari lepas hari. Allah yang sangat dekat, imanen, yang selalu bersama dengan umatnya. Kata yang kedua Ezer. Artinya yang atau sebagaimana seperti dengan cara yang dipilihnya sendiri. Artinya Allah itu bebas menyatakan dirinya. Dan bertindak menurut cara yang dipilihnya sendiri. Saudara, di sini nampak kebebasan Allah. Yaitu Allah bebas menyatakan dirinya dan bertindak menurut cara yang dipilihnya sendiri. Karena itu jangan kita mencoba untuk mengikat Allah atau membatasi kebebasannya. Seringkali kita begitu kan dalam doa kita. Kita ingin bukan kehendakmu yang jadi tapi kehendakku yang jadi. Kita ingin mengatur Tuhan dengan caranya kita. Enggak bisa demikian. Ya saudara. Jadi kita melihat di sini ketika bicara Ezer, bicara tentang kebebasan Allah. Allah yang bebas menyatakan dirinya, bebas untuk bertindak menurut caranya yang dipilihnya sendiri. Yang penting bagi kita saudara, menyerah, ikutlah kehendak Tuhan. Itu yang paling penting, ya menyerah. Nah kita melihat dalam gambar ini bagaimana Musa ketika dipanggil Allah menyatakan dirinya. Di awal Musa meragukan panggilan Allah. Tapi Allah sebenarnya hadir di hadapan Musa, menyatakan kepada Musa, aku ingin dikenal sebagai Allah yang hadir dan aktif. Mari kita mau belajar hari ini saudaraku, Allah ingin dikenal sebagai Allah yang hadir dan aktif. Jadi jangan fokus pada persoalan kita, pada pandeminya. Ingat, Allah ingin dikenal sebagai Allah yang hadir dan aktif. Ada 3 hal yang menarik yang kita perlu pelajari dari pertemuan kita kali ini. Mengenal Allah membuat kita, pertama, tetap percaya kepadanya. Meskipun hidup ini penuh tantangan. Tetap percaya kepadanya. Meski hidup ini penuh tantangan. Sebagai contoh, Petrus mengalami kebanjiran. Satu desa lumpuh akibat banjir. Lalu pertolongan demi pertolongan datang. Petrus sangat-sangat rohani. Dia seorang pendoa. Sebuah truk datang berhenti di depan rumahnya yang sudah masuk air sebatas lutut. Dan sopir yang ada di truk memanggil dia, Mas Petrus ayo naik cepat, ngungsi naik truk saya ini. Petrus berkata, tidak usah, Tuhan pasti tolong saya. Dan truk itu berlalu. Lalu air semakin meluap sampai sebatas plafon, kurang lebih 2 meter air sudah memenuhi rumahnya. Sehingga dia mengungsi di atas genteng. Datang perahu layar dari tim SAR menawarkan diri. Ayo cepat naik ke perahu kami. Petrus berkata enggak perlu karena Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya air muncak sampai atas genteng. Petrus tetap dengan prinsip. Ya, helikopter datang, mengulurkan tali. Petrus ditawarkan naik, tidak usah, sebentar Tuhan akan tolong. Apa yang terjadi? Rumahnya tenggelam, Petrus mati. Percaya kepada Tuhan tidak seperti itu. Mari kita belajar percaya. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai seseorang atau alat tertentu untuk menyatakan kita. Yang penting tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, contoh udang. Udang kalau jalan itu majunya pelan-pelan. Tapi kalau kaget dia mundur bukan maju. Banyak orang Kristen seperti udang. Ya, ketika takut, ketika kaget, bukannya melangkah, tapi justru mundur karena tantangan. Jangan jadi Kristen udang. Yang kedua, mengenal Allah membuat kita bersedia untuk menjadi alatnya meski ada keterbatasan diri. Jangan pernah kita merasa saya tidak punya kemampuan.
Saya tidak punya potongan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya tidak punya kemampuan untuk menjadi hambanya. Tuhan tidak melihat potongan saudara. Ada seorang berkata, meskipun aku enggak punya potongan, yang penting jahitannya. Saudara, jangan melihat keterbatasan diri saudara dan saya. Entar Tuhan yang melengkapi saudara, yang penting hati saudara. Saya banyak melihat teman-teman yang melayani di sini. Walaupun sekolahnya tidak sekolah teologi, tapi dia penuh urapan, khotbahnya bagus dan menjadi berkat. Saudaraku, Tuhan tidak melihat kehebatan saudara dan saya. Tuhan tidak melihat pendidikan saudara dan saya. Yang Tuhan lihat adalah hati dan penyerahan diri saudara kepada Tuhan. Yang ketiga, mengenal Allah membuat kita tetap berharap kepada Tuhan. Meski di depan kelihatan suram dan buram. Sebagai contoh, 3 tentara sekutu yang keluar dari kamp konsentrasi Hitler yang begitu kejam. Mereka bertiga tinggal kulit, membungkus tulang. Tapi mereka tetap hidup. Kenapa rahasianya? Ada apa membuat mereka tetap bertahan hidup? Ketika ditanya, tentara pertama berkata, saya tetap bertahan hidup, berupaya karena saya rindu selalu keluar dari penjara laknat ini. Saya akan memelihara anak saya yang sedang sakit. Tentara kedua, saya bertahan hidup, saya punya pengharapan. Karena saya punya kekasih, keluar dari penjara saya akan menikahinya. Tentara yang ketiga, saya punya pengharapan setelah keluar dari penjara ini, saya akan menulis pengalaman saya di penjara dan bagaimana kekejaman Hitler. Saya menulis sebuah buku. Jadi ketiga tentara ini memiliki pengharapan. Tidak salah, Ibrani mengatakan pengharapan itu adalah sau atau jangkar bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat gunung yang menjulang tinggi, sepertinya kecil. Sepertinya gampang dijangkau, gampang didaki. Tapi ketika kita mencoba mendaki, beratnya minta ampun, dan saya rasakan itu. Seorang ibu peserta kami ke Holy Land dan kami selalu berkunjung ke Gunung Sinai. Ketika dia melihat, wow, bisa. Tapi ketika mulai menapaki ke puncak, ada 750 terap. Sudah dibikin terap walaupun tidak sempurna agar memudahkan kita naik. Baru berapa menit sudah ngos-ngosan. Saya berkata, Bu, 10 menit lagi, semangat lagi. Saya bilang 10 menit lagi, semangat lagi. Tapi badan sudah enggak kuat sampai didorong, dibantu, didorong. Sampai dia ngomel, Pak Pendeta, kok 10 menit terus, kapan sampainya? Tapi semangat dia ingin sampai di puncak. Membuat dia terus naik. Karena dia punya pengharapan, ingin berdoa di puncak Gunung Sinai. Sampai di puncak dia menangis. Sebuah pengalaman rohani. Saudara, memang gak gampang. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, hal yang ada di depan yang suram tidak bikin kita takut karena ada pengharapan. Puji Tuhan. Saudara, orang yang bijak adalah orang yang kenal Tuhan. Ya, jadi orang yang berhikmat, dia tahu bagaimana menempatkan diri di hadapan Allah. Di balik segala upaya kesalahan agamanya, dia ingin belajar mengenal Tuhan. Orang yang kuat dan mampu bertahan di dalam masa yang sulit, itu adalah orang yang kenal Tuhan. Maka saya percaya dan yakin, kalau kita kenal Tuhan, maka kita punya konsep, punya persepsi tentang Allah benar. Sehingga kita tidak pernah meragukan kehadiran Allah. Allah tetap beserta dengan kita. Saudara, andalan utama kita bukan pengetahuan kita. Bukan kedudukan kita, bukan kekuasaan, bukan harta kita. Tapi andalan utama kita adalah Allah. Mari kita belajar menempatkan Allah. Hal ini bisa terjadi kalau kita mengenal Allah. Kalau kita, pikiran kita tetap kepada Allah. Maka Allah menjaga kita dengan damai sejahteranya yang sempurna. Ya, karena itu mari kita tetap terus meyakini hal ini. Bahwa Allah lah yang mampu memberikan kepada kita ya kejelian untuk membaca setiap situasi secara tepat dan menganalisanya secara tepat pula. Tanpa kehadiran Allah kita tidak mungkin.
Kenalilah Allah, percayalah kepada Dia. Karena Dia akan memampukan saudara dan saya untuk membaca setiap situasi, keadaan secara tepat dan menganalisanya secara tepat pula. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah mengajar kami untuk membenahi pikiran kami, sehingga persepsi kami tentang Engkau tidak pernah keliru. Engkau adalah Allah yang selalu hadir dan aktif, dan kami diminta untuk menyerah kepadamu, karena Engkau punya kehendak yang harus kami ikuti dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih, firman-Mu mengajar pada kami untuk tetap percaya meskipun ada tantangan. Apapun kesulitan kami tetap percaya, Engkau akan menjaga setiap kami dengan damai sejahtera-Mu yang sempurna. Engkau juga mengajar pada kami untuk menjadi alat-Mu. Engkau juga mengajar pada kami untuk berharap, meskipun di depan itu suram. Terima kasih, terjemahkan terus firman-Mu setiap hati kami. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.